Sahabat tani, banyak yang belum tahu bagaimana sih tepatnya pemupukan tanaman pada saat musim hujan. Jadi ya sahabat tani, harusnya Juli 2021 di sini tuh sudah masuk musim kemarau. Tapi ini kok sering hujan ya sahabat tani, dan saya nggak tahu di tempat Anda gimana. Dan ternyata perlakuan pemupukannya pun berbeda. Dan bagaimana sih tepatnya pemupukan yang saya rekomendasikan pada saat musim hujan? Ingat ya sahabat tani, Anda harus nonton sampai selesai biar tidak salah paham nantinya. Dan kita mulai dengan intro dulu. Bam! Saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, sebelum kita membahas bagaimana pemupukan yang tepat, Anda perlu tahu dulu fakta tentang hujan. Jadi ya sahabat tani, hujan itu merupakan salah satu dari siklus hidrologi yang merupakan suatu siklus perputaran air dari bumi, kemudian naik ke atmosfer dan kemudian kembali lagi ke bumi. Dan itu ya sahabat tani berlangsung secara terus-menerus. Nah, di dalam air hujan, menurut penelitian ya sahabat tani, ternyata bukan hanya berisikan air aja, tetapi ada kandungan-kandungan unsur hara tertentu juga. Dan untuk membuktikan hal ini, Anda bisa lihat rerumputan yang semula gersang setelah diguyur hujan ya sahabat tani, apa yang terjadi coba? Yang terjadi adalah dia bakalan tumbuh dengan lebih subur, betul? Dan sekarang ya sahabat tani, coba simak tayangan berikut ini. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Nah, coba kita analisa ya sahabat tani. Ada kalimat lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Artinya ya sahabat tani, memang air hujan itu sudah memiliki nutrisi tersendiri yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman, bener nggak? Dan sahabat tani tahu unsur hara apa yang dominan berperan pada saat tanaman masuk masa pertumbuhan, yang memberi warna hijau ya sahabat tani pada daun tanaman? Apa kira-kira? Jawabannya nitrogen ya sahabat tani. Artinya ketika turun hujan maka unsur hara nitrogen sudah tersedia, dan itu berarti unsur hara ini harus kita kurangi pemberiannya pada tanaman kita. Nah, lalu kalau begitu unsur hara apalagi yang dapat kita berikan pada tanaman kita? Maka jawabannya sahabat tani, selain unsur hara fosfor, maka berikanlah lebih sering unsur hara kalsium juga. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kalsium? Karena menurut fakta ya sahabat tani yang sudah saya paparkan pada video yang ini ya sahabat tani. Ini apa ini? Pada video yang ini. Bahwa menurut referensi dari BMKG disebutkan bahwa di kebanyakan daerah di Indonesia, air hujan itu bersifat asam ya sahabat tani, atau ber-pH rendah. Untuk itulah sesegeranya setelah terjadi hujan maka lakukan pemberian unsur hara berkalsium. Maka lakukanlah pemberian unsur hara berkalsium, karena kalsium merupakan unsur hara yang bersifat alkali sehingga dapat menetralkan efek asam pada air hujan, sehingga tanaman kita tuh lebih aman terhadap yang namanya resiko gitu ya sahabat tani. Dan lakukan ini dengan cara penyemprotan secara rutin ya sahabat tani, 3-4 hari sekali. Dan mohon maaf ya sahabat tani, ada suara-suara karena petani saya lagi nyang rumput. Nah, jadi kemarin ya sahabat tani, kebetulan saya ikut pelatihan tentang hama penyakit, dan kebetulan narasumbernya itu memang dia adalah peneliti di bidang hama penyakit. Dan ada yang menarik dari obrolan kami ya sahabat tani. Jadi dia sebut ya sahabat tani, kalau pada saat musim kemarau resiko terbesarnya itu adalah serangan hama. Sedangkan pada saat musim hujan maka resiko terbesarnya adalah
penyakit ya sahabat tani. Dan penyakit akibat patogen biasanya terpacu karena pertama ya sahabat tani soal kelembapan yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu soal lemahnya daya tahan tubuh tanaman kita. Dan yang ketiga juga permasalahan kondisi lingkungan yang asam gitu ya sahabat tani. Nah, dari sini kita dapatkan informasi bahwa pemicu patogen adalah pertama soal kelembapan yang tinggi. Artinya ketika musim hujan maka kita tuh harus seminimal mungkin memasukkan air. Dan berbeda dengan musim kemarau di mana pada saat musim kemarau kita tuh harus sesering mungkin memasukkan air. Nah, itu berarti ya sahabat tani untuk musim hujan maka metode aplikasinya jika itu dilarutkan ke dalam air maka lebih mending ya sahabat tani saya rekomendasikan menggunakan metode semprot aja. Sedangkan pada saat musim kemarau maka Anda bisa menggunakan metode yaitu kocor. Dan ingat ya sahabat tani jangan sampai kebalik. Jangan sampai nih pada saat musim hujan aplikasinya tuh dikocor. Ya pasti bakalan nambah banyak ya sahabat tani airnya, bener kan? Kemudian yang kedua soal melemahnya daya tahan tubuh tanaman kita. Ya bayangin ya sahabat tani kalau misalnya nih kita ya sahabat tani nyebur ke kolam kemudian 2-3 jam baru naik ya sahabat tani, apa yang terjadi coba? Ya bisa-bisa bakalan daya tahan tubuh kita berkurang ya sahabat tani, ya pasti bakalan sakit juga nantinya. Sama juga loh dengan tanaman kita. Apalagi penyakit yang lebih berkembang pada saat lingkungannya terlembab, ya pasti bakalan mudah terserang tanaman kita ya sahabat tani. Makanya solusinya adalah pertama yaitu perhatikan drainase pada sekitaran tanaman Anda. Nah, Anda tahu nggak kira-kira apa itu drainase? Drainase itu saluran ya sahabat tani atau jalan keluarnya air supaya dia turun dan gak menggenang di lahan pertanian Anda gitu ya sahabat tani. Maka ingat perhatikan saluran drainasenya. Kemudian solusi yang kedua juga yaitu ada jurnal penelitian ya sahabat tani yang menyebutkan bahwa pemberian unsur hara mikro setiap 1-2 minggu sekali itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh dari tanaman kita gitu ya sahabat tani. Artinya jangan sampai ketinggalan pengaplikasian unsur hara mikronya juga, oke? Kemudian pemicu ketiga yaitu lingkungan yang asam. Nah, sudah disebutin kan ya sahabat tani bahwa menurut BMKG bahwa sebagian besar nih hujan di Indonesia ya sahabat tani itu berkondisi atau ber-pH asam gitu ya sahabat tani. Untuk itulah pemberian kalsium harus lebih dibanyakin lagi atau diseringin lagi ya sahabat tani sebagai langkah buat penyeimbangan dari air hujan itu sendiri. Dan pengaplikasian kalsium ini bisa dengan penyemprotan kalsium yang terlarut di dalam air atau penaburan kapur dolomit di sekitaran tanaman kita. Dan ingat ya sahabat tani, untuk kapur dolomit caranya ditabur aja, jangan disemprot juga jangan dikocor. Karena ingat kan yang tadi, jangan terlalu banyak memasukkan air pada saat musim hujan gitu ya sahabat tani, oke? Oke, sekarang kita bahas ya sahabat tani bagaimana pemupukan tanaman pada masa generatif pada saat musim hujan. Ketika tanaman masuk pada masa generatif atau masa berproduksi, pastinya tanaman membutuhkan asupan unsur hara makro seperti fosfor dan kalium dalam jumlah yang lebih banyak. Serta unsur hara makro sekunder juga seperti kalsium dan unsur hara mikro lainnya juga ya sahabat tani. Sedangkan asupan nitrogen sebisa mungkin kita kurangin. Karena ketika musim hujan maka tanaman sudah mendapatkan suplai nitrogen dari alam. Artinya ya sahabat tani, pemupukan yang ada nitrogennya harus benar-benar dikurangin atau bahkan ditiadakan. Sahabat tani pernah nggak mengalami nih misalnya tanamannya tuh gagal mengalami pembuahan atau gagal jadi buah? Yang terjadi justru muncul pucuk-pucuk atau tunas-tunas baru. Pernah nggak kayak gitu? Pertanyaannya kenapa? Karena ketika tanaman diguyur hujan artinya tanaman sudah disuplai dengan unsur hara yang mendukung pada pertumbuhan vegetatif. Dan ketika itu terjadi artinya ya bakal dia masuk ke fase vegetatif lagi ya sahabat tani. Makanya bukannya buah yang tambah banyak, justru cabang-cabang baru atau pucuk-pucuk baru yang muncul ya sahabat tani. Pernah nggak nemu yang kayak gitu? Ya jawabannya karena disuplai unsur hara yang mendukung pertumbuhan lebih banyak. Makanya itu harus kita kurangi pada saat kita melakukan pemupukan, oke?
Dan juga ini sebabnya sahabat tani, sebagian orang yang memang sudah tahu akan hal ini menyiasatinya dengan pertama ketika sudah terjadi hujan maka dia langsung spray ya sahabat tani dengan menggunakan air biasa tanpa campuran apa-apa dengan harapan air hujan itu jadi berkurang konsentrasinya. Atau cara kedua yaitu penyepraian pupuk berkalsium biar sekalian membuat pH larutannya naik. Dan selain itu juga pemberian pupuk akar yang mengandung unsur hara berkalium dan juga fosfor yang tinggi ya sahabat tani bisa kita berikan dengan cara penugalan atau pembenaman di dalam tanah. Dengan lokasinya itu kira-kira dekat sama ujung daun tanaman yang kayak gini ya sahabat tani. Karena akar itu biasanya bakalan mengikuti ujung tajuk dari tanaman kita. Dan kalau sahabat tani ingin tahu bagaimana sih akar itu berkembang, maka sudah saya sediakan videonya ya sahabat tani pada video yang ini apa ini ya. Ini mungkin. Oke, silakan tonton ya sahabat tani. Dan ingat, hindari pemberian dengan cara ditabur pada permukaan tanah karena bisa mengakibatkan ketika pupuk itu ditetesi air hujan mengakibatkan unsur haranya jadi terhanyut atau terlarut dibawa oleh air hujan. Dan hindari juga menggunakan metode kocor karena seperti yang sudah kita jelasin di awal, metode kocor itu paling pasnya kita berikan pada saat musim kemarau aja ya sahabat tani, oke? Jadi metode pemupukannya itu ditugal aja atau dibenamkan di dalam tanah supaya lebih efektif, oke? Dan insya Allah jika Anda setuju maka pada video selanjutnya kita bakalan membahas tentang jenis-jenis NPK yang bisa digunakan pada saat musim kemarau dan juga pada saat musim hujan, dan juga NPK yang bisa bermanfaat pada fase vegetatif tanaman dan juga pada fase generatif tanaman jika Anda setuju ya sahabat tani. Dan kalau memang Anda setuju maka silakan tuliskan di kolom komentar setuju bahas jenis-jenis NPK. Dan sebelum saya tutup maka saya mau sisipin deh tayangan berikut ini dia. Tidak ada yang salah dari rencana Tuhan. Yang salah adalah kita yang belum temukan makna sebenarnya di balik rencananya. Banyak di antara kita yang mengeluh ya sahabat tani, wah kok di musim kemarau kok hujan gitu loh. Wah kok pada saat musim hujan kok kemarau gitu loh, kok panas gitu loh. Ya kalau memang kayak gitu ya nggak bakal selesai masalah ya sahabat tani. Karena gini, percuma kita mengeluhkan sesuatu yang di luar dari kuasa kita, bener nggak? Karena pasti ya sahabat tani, apa yang sudah direncanakannya dan apa yang sudah ditetapkannya itu pasti terbaik buat kita, bener nggak kira-kira? Dan sebagai contoh ya sahabat tani, coba renungin bersama deh. Ketika ini tuh terjadi, biasanya harga produk pertanian seperti jenis hortikultura dan buah-buahan itu bakalan naik, bener nggak? Kenapa coba? Karena orang mayoritas atau kebanyakan orang di luar sana bakalan ngeluh ya nggak mikir solusi apa yang bisa kita lakukan pada saat terjadi sesuatu yang di luar dari keinginan kita. Maka buat Anda yang menonton video ini ya sahabat tani dan juga sudah subscribe channel ini, maka saya mau ngajak Anda semuanya deh buat berpikir lebih cerdas lagi bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita ini kitalah yang menentukannya, dan bagaimana kehidupan kita kitalah yang mengaturnya. Artinya ya sahabat tani, semua keputusan itu ada di tangan Anda. Jangan mengeluh, berpikirlah untuk yang terbaik buat Anda ya sahabat tani, oke? Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Jika Anda ngerasa video ini bermanfaat maka silakan bagikan kepada teman-teman Anda juga. Dan setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda itu tambah banyak lagi tentunya sahabat tani. Saya Rizky Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.